Ainun baru berusia 3 pekan ketika gempa bumi mengguncang Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu. Di tengah situasi pengungsian, Pai Mungil itu belum mengerti apa yang terjadi. Ia hanya terbaring beralaskan terpal tipis di sebuah posko pengungsian. Rumah orang tua Ainun ikut hancur akibat gempa. Kondisi itu membuat keluarganya harus bertahan di pengungsian dengan segala keterbatasan. Kisah Ainun menjadi salah satu pemandangan yang menyayat hati bagi Endang Sri Wahyuni, salah satu pengungsi posko Barangkolong, Kecamatan Reog, Nusa Tenggara Timur. Endang merupakan guru MAN 1 Manggarai. Melihat kondisi dampak bencana alam tersebut, perempuan asal Kabupaten Selayar itu tergerak menggalang bantuan untuk para korban gempa. Endang mengaku tidak tega melihat bayi seusia Ainun harus tidur dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Karena itu, ia ikut menyalurkan alas tidur berupa spons khusus untuk membantu membuat tempat istirahat Ainun lebih layak. Endang lalu membuka donasi untuk membantu warga terdampak. Dari penggalangan, terkumpul dana sebesar 6 juta rupiah. Dana itu kemudian dibelanjakan untuk membeli terpal, sembako, alas tidur bayi, serta diberikan dalam bentuk uang tunai kepada sejumlah warga yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Sri Wahyuni. Saya berada di Kecamatan Reog, Manggarai, yang juga merupakan salah satu lokasi yang paling terdampak pada saat gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 di Nusa Tenggara Timur. 2 hari terakhir saya membuka donasi untuk membantu meringankan penderitaan atau kesusahan dari masyarakat di Kecamatan Reog, dan alhamdulillah terkumpul sebesar 6.070.000. Uang tersebut saya belanjakan, saya membeli terpal, dan juga beberapa orang saya berikan donasi berupa uang tunai dengan alasan bahwa terpal menjadi salah satu kebutuhan mereka yang paling urgent. Jadi selama ini masyarakat Reog, terutama yang melakukan pengungsian dengan posko mandiri, yang artinya mereka tidak bergabung dengan masyarakat yang lain yang berada di posko utama, mereka mendirikan tenda atau membuat perlindungan di halaman rumahnya. Nah, setelah saya melakukan asesmen atau mengevaluasi dan mengobservasi di beberapa tempat, masyarakat memang sangat membutuhkan terpal. Jadi selama 1 pekan terakhir sejak gempa dan melakukan pengungsian, mereka hanya menggunakan terpal seadanya berupa karung-karung bekas yang dijahit dan dijadikan tempat untuk mengungsi sementara, karena rumahnya rata-rata hancur. Bahkan ada beberapa siswa saya di MAN 1 Manggarai yang rumahnya sudah rata dengan tanah. Maka dari itu sejak pagi setelah saya lakukan penyaluran donasi terpal serta sembako, dan ada di beberapa tempat seperti di Torong Besi, salah satu desa di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Reog ini, di Manggarai ini, mereka kesulitan untuk mengakses air bersih, sehingga saya memutuskan untuk menyalurkan bantuannya berupa terpal dan juga uang tunai, karena mereka harus membeli air bersih tersebut. Kemudian tadi ada juga beberapa yang diberikan sembako, paket sembako, serta diberikan salah satu di posko Barangkolo ada anak bayi bernama Ainun, itu baru berusia 3 pekan atau 3 minggu. Selama ini Ainun tidur di beralaskan terpal sangat tipis, sedangkan usianya masih 3 minggu. Itu sangat menyayat hati ya, melihat situasi adik bayi ini belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seharusnya kita bikin nyaman, tapi jadinya tidak nyaman karena ada peristiwa gempa ini. Kemudian rumahnya Ainun juga hancur,
Sehingga selain memberikan uang tunai untuk jaga-jaga, untuk membeli perlengkapan bayi, saya juga menyalurkan donasi berupa spon, tempat tidur atau alas tidur untuk bayi di posko pengungsian. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran dari penyaluran donasi adalah Kampung Dosi. Kampung Dosi sendiri tepat berada di bibir pantai, sehingga pasca gempa 7,7 magnitudo tersebut, gelombang air laut naik akhirnya menyapu rumah-rumah warga yang berada di sana. Beberapa korbannya adalah siswa saya di MAN 1 Manggarai. Dan tadi telah disalurkan donasi berupa terpal, sembako, dan juga uang tunai untuk pegangan mereka. Saya sangat berharap pembagian bantuan yang berada di Kecamatan Reog ini menjadi lebih merata, sehingga semua masyarakat dapat terbantu dan dapat diringankan bebannya, terutama yang berada di posko-posko mandiri. Mengingat akses untuk ke wilayah-wilayah yang terdampak gempa alhamdulillah sudah bagus, sehingga kedepannya saya sangat berharap pembagian bantuan bisa menjadi lebih merata. Mungkin saya tidak bisa bergerak sendiri, tentunya sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman yang ada di luar sana untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di Kecamatan Reog, Nusa Tenggara Timur. Sekian yang dapat saya laporkan. Terima kasih untuk kepada seluruh donatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.